Shalom, damai sejahtera Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 30 Juli tahun 2021. Adapun renungan firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-34 dengan perikop kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Untuk mengawali renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami, sebab hanya Engkaulah yang layak untuk kami puji. Kasih-Mu yang besar telah nyata menyertai dan memelihara kami setiap waktu. Hari ini kami sudah dibangunkan dengan tubuh yang sehat, dan biarlah tubuh kami dipergunakan untuk melakukan pekerjaan yang baik sesuai kehendak-Mu. Seraya selalu merindukan firman-Mu dan melakukannya dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang telah ditentukan untuk kita pada hari ini, dari ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29. Demikian bunyi sabda Tuhan. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang saya kasihi oleh pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, sakramen adalah upacara keagamaan yang menyimbolkan kehadiran dan rahmat Tuhan. Salah satu sakramen dalam agama Kristen adalah perjamuan kudus yang dilakukan secara rutin. Dalam perjamuan kudus kita makan roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan. Perjamuan kudus juga dilakukan oleh jemaat Korintus pada zaman Rasul Paulus. Namun sayangnya, perjamuan kudus yang mereka adakan dilakukan dengan cara dan sikap yang salah. Mereka tidak memaknai perjamuan kudus sebagai sarana untuk mengingat kasih dan pengorbanan Kristus. Sebaliknya, momen itu menjadi kesempatan bagi mereka untuk makan dan minum anggur sepuasnya. Mereka justru melampiaskan hasrat kedagingan dalam sebuah upacara sakramen yang kudus. Paulus menegur praktek seperti itu. Pasalnya, persekutuan model itu tidak membangun rohani mereka. Rasul Paulus mengingatkan mereka akan cara dan esensi dari perjamuan kudus. Ia tidak ingin jemaat Korintus menjadikan perjamuan kudus sebagai ritual keagamaan belaka tanpa pemahaman makna. Rasul Paulus meminta mereka untuk mengintrospeksi diri. Jemaat dituntut supaya sungguh-sungguh menyadari arti tubuh Kristus yang terpecah dan darahnya yang tercurah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang diberkati Tuhan, sakramen perjamuan kudus selalu kita lakukan sampai sekarang dan untuk seterusnya. Kita pun pasti sering mengikutinya. Pertanyaannya penting. Selama mengikuti perjamuan, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengerti makna pengorbanan Kristus? Kalau tidak, maka perjamuan kudus hanya menjadi sebuah ritual keagamaan belaka, dan sakramen itu sendiri akan kehilangan maknanya.
Sakramen perjamuan kudus merupakan ketetapan dari Tuhan, di mana semua orang percaya berkumpul untuk makan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang diserahkan bagi umatnya, dan minum anggur yang melambangkan darah Kristus. Kita melakukan sakramen perjamuan kudus sebagai peringatan akan Tuhan, dan dengan demikian memberitakan kematiannya sampai Ia datang. Setiap orang yang makan dan minum dengan cara yang layak akan mendapat bagian di dalam tubuh dan darah Kristus, bukan secara jasmania, melainkan secara rohaniah dengan iman yang benar. Dari masa ke masa, perjamuan kudus telah menjadi pengingat yang tidak terbantahkan, yang menegaskan betapa kekristenan bukanlah spiritualitas zaman baru. Perjamuan kudus bukanlah aktivitas yang berhubungan dengan eksistensi internal kita, dan itu juga bukan mistisisme. Namun sebaliknya, perjamuan kudus didasarkan pada sejumlah fakta historis, yaitu Yesus pernah hidup, dan Ia memiliki tubuh dan jantung yang berfungsi memompa darah dan kulit yang berdarah. Ia pernah mati di hadapan publik di atas kayu salib buatan pemerintah Romawi untuk menggantikan orang-orang berdosa, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya boleh diselamatkan. Itu terjadi satu kali untuk selamanya di dalam sejarah. Oleh karena itu, aktivitas mental dari perjamuan kudus pada hakikatnya adalah mengingat, bukan membayangkan, bukan memimpikan, bukan merenungkan, dan bukan mendengarkan. Tetapi perjamuan kudus merupakan pengarahan pikiran secara sadar kembali ke dalam sejarah, kepada Yesus dan apa yang kita ketahui tentang Dia dari Alkitab. Dari masa ke masa, perjamuan kudus menjadikan kita berakar di atas fakta-fakta sejarah yang mendasar. Roti dan cawan, tubuh dan darah, hukuman mati dan kematian. Karena itu, perjamuan kudus merupakan salah satu anugerah yang paling berharga dari Kristus kepada kita semua. Melalui perjamuan kudus kita diingatkan bahwa betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Bagaimana Ia mau mati untuk menebus dosa kita. Betapa mahal dan berharganya pengorbanan Yesus bagi kita. Marilah kita bersukacita karena kasih-Nya yang besar. Marilah kita memuji kebaikan-Nya dan juga penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Semua yang Tuhan kerjakan adalah untuk kebaikan kita. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memampukan kita untuk hidup sebagaimana yang Ia kehendaki. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tetap semangat, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.